Alhamdulillah, berjumpa kembali di channel yang keren beken penuh inspiratif bersama saya Saddam Hussein. Semoga sobatku baik bahagia selalu sehat dan sukses dalam beraktivitas penuh semangat dalam keberkahan. Pada kesempatan ini saya akan mengkisahkan tentang biarawati pembenci dan penghujat Islam yang dapat hidayah. Bagaimana perjalanan kisahnya? Ayo langsung saja kita simak bersama-sama berikut ini. Suster Agnes adalah seorang biarawati muda berusia 25 tahun yang dikenal akan kecantikan dan kelembutannya. Namun, di balik penampilannya yang anggun, tersimpan kebencian mendalam terhadap Islam. Kebencian ini tidak hanya ia sampaikan di dunia nyata, tetapi juga melalui media sosial dengan nama samaran. Di gereja tempatnya mengabdi, Suster Agnes aktif dalam berbagai kegiatan, termasuk sekolah minggu dan diskusi dengan remaja gereja. Dalam setiap kesempatan, ia kerap menyampaikan pandangan negatif tentang Islam, mempengaruhi pemikiran generasi muda di sekitarnya. Melalui media sosial, dengan identitas yang disamarkan, Suster Agnes menyebarkan konten yang menjelekan Islam, berharap dapat mempengaruhi pandangan publik sesuai dengan keyakinannya. Namun, tanpa disadari, tindakan Suster Agnes mulai memicu perpecahan dan ketegangan di komunitasnya. Beberapa jemaat mulai mempertanyakan sikapnya yang bertentangan dengan ajaran kasih dan toleransi yang diajarkan oleh gereja. Suatu hari, seorang remaja gereja bernama Maria memberanikan diri untuk berbicara dengan Suster Agnes. Maria menyampaikan bahwa sikap intoleransi tidak sejalan dengan ajaran kasih yang mereka pelajari. Percakapan tersebut membuka mata Suster Agnes akan dampak negatif dari kebenciannya. Menyadari kesalahannya, Suster Agnes memutuskan untuk mengubah pandangannya dan mulai belajar tentang Islam dengan pikiran terbuka. Perubahan sikapnya membawa kedamaian dan keharmonisan kembali ke komunitasnya, serta memperkuat nilai-nilai toleransi dan kasih sayang di antara mereka. Kisah ini mengajarkan bahwa kebencian dan prasangka dapat mengaburkan hati, tetapi dengan keterbukaan dan pemahaman, perdamaian dan toleransi dapat terwujud. Setelah percakapan menggugah dengan Maria, Suster Agnes mendapati dirinya berada di persimpangan antara masa lalu yang kelam dan harapan akan masa depan yang lebih cerah. Walaupun ia telah mulai membuka hati untuk memahami nilai-nilai kasih dan toleransi, bayang-bayang kata-kata penuh kebencian yang pernah ia lontarkan masih menghantui setiap langkahnya. Menyadari bahwa penyesalan saja tak cukup untuk menyembuhkan luka yang ia timbulkan, Suster Agnes memutuskan untuk menghadapi komunitasnya secara terbuka. Dalam sebuah pertemuan khusus di gereja yang dihadiri oleh para pemuka, remaja, dan orang tua, ia dengan tulus menyatakan penyesalannya. Ia mengakui bahwa sikapnya di masa lalu telah menyakiti banyak hati, dan bahwa ia kini bertekad untuk memperbaiki kerusakan tersebut melalui tindakan nyata. Sebagai langkah awal penebusan, Suster Agnes mengadakan forum dialog antaragama dengan mengundang beberapa tokoh dari komunitas Muslim setempat. Meskipun awalnya pertemuan itu disambut dengan keraguan dan kecanggungan, suasana hati yang terbuka dan keinginan untuk saling memahami perlahan mengikis batas-batas prasangka. Dalam dialog tersebut, kedua belah pihak berbagi kisah dan nilai-nilai kemanusiaan yang mendasari keyakinan mereka, menunjukkan bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk mencapai kedamaian. Di tengah upaya rekonsiliasi ini, muncul pula momen-momen tantangan. Beberapa anggota jemaat masih sulit melepaskan bayang-bayang masa lalu, mengingat kata-kata pedas yang pernah diungkapkan Suster Agnes. Namun, dukungan tak terduga datang dari seorang imam muda dari komunitas Muslim yang, dengan bijaksana, mengajak Suster Agnes untuk melihat dunia melalui lensa yang lebih luas, bahwa setiap manusia memiliki potensi untuk berubah dan menebus kesalahan. Secara perlahan, melalui pertemuan rutin dan diskusi yang mendalam, Suster Agnes mulai menuliskan kembali kisah hidupnya. Ia membagikan perjalanan batinnya melalui catatan harian dan media sosial, bukan sebagai alat untuk menarik simpati, melainkan sebagai wujud nyata komitmennya terhadap perdamaian dan toleransi. Kisah transformasinya pun menjadi sumber inspirasi, terutama bagi generasi muda di sekolah minggu dan diskusi remaja, yang belajar bahwa keberanian untuk mengakui kesalahan adalah langkah pertama menuju perubahan sejati. Setiap hari,
Suster Agnes berusaha menanam benih-benih pengertian melalui tindakan kecil, mendengarkan dengan empati, mengadakan pertemuan antar komunitas, dan mendorong dialog terbuka. Meski perjalanan itu tidak mudah dan jalan penebusan seringkali diwarnai keraguan, keyakinannya bahwa cinta dan toleransi mampu menyembuhkan luka lama perlahan-lahan membuahkan hasil. Pada akhirnya, cerita Suster Agnes mengajarkan bahwa meski seseorang pernah terjerat dalam kebencian, perubahan hati adalah mungkin. Perjalanannya menjadi bukti bahwa penyesalan, jika disertai dengan aksi nyata untuk memperbaiki diri, dapat mengubah perpecahan menjadi jembatan pengertian dan kasih sayang. Setelah membuka diri terhadap dialog antaragama dan berusaha memahami Islam lebih dalam, Suster Agnes mulai merasakan perubahan dalam pandangannya. Keinginannya untuk mengetahui lebih banyak tentang ajaran Islam membawanya pada keputusan untuk mempelajari Al-Quran dan hadits. Ia mulai mengikuti kelas-kelas pengenalan Islam dan berdiskusi dengan para pemuka agama Muslim. Selama proses pembelajaran ini, Suster Agnes menemukan banyak tentang ketuhanan dan penyembahan. Antara Samawi dan paganisme sangat mencolok terlihat, dan ada juga kesamaan antara keterangan kasih sejarah para nabi dalam agama yang ia anut. Walau tidak 100% sama, hanya lebih komplit dan terperinci di dalam Al-Quran. Nilai universal di dalam semua agama dalam berhabluminanas yaitu berbuat baik, berkasih sayang dan seterusnya. Namun nilai cinta kasih sayang di dalam Islam ia merasakan lebih sempurna kagak ada. Ia juga terinspirasi oleh kisah-kisah mualaf yang sebelumnya memiliki pandangan negatif terhadap Islam namun kemudian menemukan kedamaian dalam ajaran tersebut. Setelah melalui proses refleksi dan pencarian spiritual yang mendalam, Suster Agnes memutuskan untuk memeluk Islam. Keputusannya ini didasari oleh pemahaman baru yang ia peroleh dan keinginannya untuk hidup dalam harmoni dengan semua umat manusia. Perubahan ini tidak hanya membawa kedamaian dalam dirinya, tetapi juga menginspirasi komunitasnya untuk lebih terbuka dan menerima perbedaan. Kisah Suster Agnes menjadi bukti bahwa dengan keterbukaan hati dan pikiran, seseorang dapat menemukan kebenaran dan kedamaian dalam hidupnya. Kisah transformasi Suster Agnes mengajarkan bahwa kebencian dan prasangka dapat diatasi melalui pemahaman dan dialog. Perjalanan spiritualnya menunjukkan bahwa perubahan adalah mungkin bagi siapa saja yang mau membuka hati dan pikirannya terhadap kebenaran. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, setelah memutuskan untuk memperdalam pemahaman tentang Islam, Suster Agnes memilih untuk belajar di Nur Hidayah, sebuah pesantren yang didedikasikan untuk para mualaf di Tangerang Selatan. Di sana, ia mengikuti program pembelajaran intensif selama 5 tahun, yang mencakup studi Al-Quran, hadits, fiqh, dan dakwah. Selama masa pendidikannya, Agnes menunjukkan dedikasi yang tinggi. Ia aktif terlibat dalam berbagai kegiatan pesantren, termasuk program dakwah dan pengabdian masyarakat. Komitmennya untuk menyebarkan ajaran Islam dengan penuh kasih sayang dan toleransi membuatnya dihormati oleh rekan-rekan dan para pengajarnya. Di pesantren tersebut, Agnes bertemu dengan seorang pemuda asli Tangerang Selatan bernama Ahmad, yang juga memiliki semangat dakwah yang tinggi. Pertemuan mereka berawal dari kolaborasi dalam program-program pesantren, dan berkembang menjadi hubungan yang lebih personal. Setelah melalui proses ta'aruf dan istikharah, mereka memutuskan untuk menikah. Pernikahan Agnes dan Ahmad menjadi simbol persatuan dan transformasi. Bagi Agnes, perjalanan hidupnya dari seorang yang penuh prasangka hingga menjadi pendakwah Islam yang penuh cinta menunjukkan bahwa hidayah dan perubahan hati adalah anugerah dari Allah. Kebahagiaan yang ia rasakan dalam pernikahannya adalah bukti bahwa Allah selalu memiliki rencana terbaik bagi hambanya yang berusaha mendekatkan diri kepadanya. Kisah Agnes mengajarkan bahwa dengan ketulusan dan usaha yang sungguh-sungguh, seseorang dapat menemukan cahaya iman dan kebahagiaan yang sejati. Perjalanannya menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk selalu membuka hati dan pikiran terhadap kebenaran, serta menjalani hidup dengan penuh kasih sayang dan toleransi. Setelah menyelesaikan pendidikan di pesantren, Agnes memulai langkah dakwahnya dengan semangat yang membara. Ia aktif mengadakan kajian keislaman, baik di masjid-masjid maupun melalui platform digital, untuk menjangkau masyarakat luas.
Pendekatannya yang lembut dan penuh kasih sayang membuat banyak orang tertarik untuk mengenal Islam lebih dekat. Melalui dakwahnya yang gigih, Agnes berhasil menginspirasi banyak individu untuk memeluk Islam. Kisah perjalanannya dari seorang yang penuh prasangka hingga menjadi pendakwah yang tulus menjadi sumber motivasi bagi banyak orang. Komunitas yang dahulu ia kenal pun mulai membuka diri terhadap ajaran Islam, menciptakan harmoni dan toleransi antar umat beragama. Di tengah kesibukannya berdakwah, Allah menganugerahkan Agnes dan Ahmad sepasang anak, laki-laki dan perempuan. Kehadiran mereka menambah kebahagiaan yang tiada tara dalam kehidupan Agnes. Ia tidak pernah membayangkan bahwa perjalanan hidupnya akan membawanya pada kebahagiaan dan kedamaian seperti yang ia rasakan saat ini. Kisah Agnes mengajarkan bahwa dengan ketulusan hati dan usaha yang sungguh-sungguh, seseorang dapat mengubah hidupnya dan membawa cahaya bagi orang lain. Perjalanannya menjadi bukti bahwa hidayah Allah dapat datang kepada siapa saja yang mencarinya dengan sepenuh hati. Seiring berjalannya waktu, dakwah Agnes semakin dikenal luas. Namun, popularitas ini juga membawa tantangan baru. Beberapa pihak yang masih terpengaruh oleh pandangan lama Agnes merasa ragu terhadap ketulusan perubahannya. Mereka mempertanyakan motif di balik transformasinya dan menyebarkan keraguan di kalangan masyarakat. Menghadapi situasi ini, Agnes tetap teguh dan memilih untuk merespons dengan kebijaksanaan. Ia menyadari bahwa perubahan persepsi memerlukan waktu dan konsistensi dalam tindakan. Dengan dukungan suaminya, Ahmad, dan komunitas pesantren, Agnes terus menjalankan program-program dakwah yang menekankan kasih sayang, toleransi, dan pemahaman mendalam tentang ajaran Islam. Salah satu inisiatif yang diambil Agnes adalah mengadakan dialog lintas agama, mengundang tokoh-tokoh dari berbagai keyakinan untuk berbagi pandangan dan pengalaman. Tujuannya adalah membangun jembatan pemahaman dan mengurangi prasangka antar umat beragama. Upaya ini perlahan mulai membuahkan hasil, dengan semakin banyaknya individu yang memahami esensi ajaran Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi semesta alam. Di tengah kesibukannya, Agnes tidak melupakan perannya sebagai ibu. Ia dan Ahmad mendidik kedua anak mereka dengan nilai-nilai Islam yang kuat, menanamkan pentingnya akhlak mulia, ilmu pengetahuan, dan kepedulian sosial. Anak-anak mereka tumbuh menjadi pribadi yang cerdas dan berakhlak baik, menjadi cerminan dari pendidikan yang mereka terima di rumah. Perjalanan Agnes mengajarkan bahwa perubahan sejati memerlukan ketulusan, kesabaran, dan keteguhan hati. Meskipun tantangan dan rintangan selalu ada, dengan niat yang ikhlas dan usaha yang berkesinambungan, cahaya kebenaran akan selalu menemukan jalannya untuk bersinar. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, seiring berjalannya waktu, dakwah Agnes semakin luas. Ia tak hanya berdakwah di lingkup lokal, tetapi juga mendapat undangan untuk berbicara dalam seminar nasional dan internasional. Kisah perjalanan hidupnya menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama para mualaf yang mengalami kesulitan serupa dalam menemukan hidayah. Namun, ujian tak berhenti datang. Agnes sering menerima ancaman dari pihak-pihak yang tidak senang dengan perubahan dan pengaruhnya. Beberapa mantan rekan dari komunitas lamanya mencoba menjatuhkan reputasinya, menyebarkan fitnah, bahkan mengancam keluarganya. Di tengah cobaan itu, Agnes tetap teguh. Ia menyadari bahwa setiap perjuangan di jalan kebenaran pasti menghadapi tantangan. Suaminya, Ahmad, selalu menguatkannya, dan komunitas muslim di sekitarnya memberikan dukungan penuh. Hingga suatu hari, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan terjadi. Seorang sahabat dekatnya dari masa lalu, yang dulu sama-sama menanamkan kebencian terhadap Islam, datang kepadanya dalam keadaan bimbang. Sahabatnya itu, yang selama ini menentang dakwah Agnes, diam-diam mulai mencari tahu tentang Islam. Dengan penuh kelembutan, Agnes membimbingnya, menjawab pertanyaan-pertanyaannya dengan sabar, dan menunjukkan Islam yang penuh kedamaian. Akhirnya, sahabatnya itu mengucapkan syahadat di hadapan Agnes, dengan air mata haru yang mengalir di pipinya. Saat itu, Agnes menyadari bahwa dakwah bukan hanya tentang menyampaikan kebenaran, tetapi juga tentang menjadi contoh nyata dari keindahan Islam.
Ia teringat perjalanan hidupnya sendiri, dari kebencian yang mendalam hingga menjadi pembawa cahaya kebenaran. Dari kisah yang saya sajikan ini ada beberapa hikmah dan pelajaran yang dapat kita petik yang diantaranya. Yang pertama sobatku, hidayah adalah hak prerogatif Allah. Tidak ada yang bisa menentukan siapa yang akan mendapat petunjuk, kecuali Allah. Bahkan seseorang yang sangat membenci Islam sekalipun bisa mendapatkan hidayah jika Allah menghendaki. Selanjutnya, kesabaran dalam menghadapi ujian. Agnes menghadapi berbagai tantangan dan fitnah setelah menjadi Muslim, tetapi ia tidak menyerah. Ini mengajarkan kita bahwa setiap perjuangan di jalan kebaikan pasti menemui rintangan, tetapi Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Yang selanjutnya, Islam adalah agama kasih sayang. Dakwah yang dilakukan dengan kelembutan dan kasih sayang lebih mampu menyentuh hati manusia dibandingkan dengan paksaan atau kemarahan. Agnes berhasil mengubah banyak hati karena ia menampilkan Islam yang damai, bukan dengan cara yang kasar. Berikutnya, pendidikan dalam keluarga sangat penting. Agnes dan suaminya membesarkan anak-anak mereka dengan nilai-nilai Islam yang kuat. Ini mengingatkan kita bahwa keluarga adalah madrasah pertama bagi anak-anak, dan orang tua memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk generasi yang beriman dan berakhlak baik. Dan yang berikutnya, kisah perjalanan hidup bisa menjadi dakwah yang kuat. Perjalanan Agnes dari seorang pembenci Islam menjadi seorang pendakwah adalah bukti bahwa pengalaman hidup seseorang bisa menjadi sarana dakwah yang kuat. Kisah nyata seringkali lebih menyentuh hati dibandingkan sekadar kata-kata. Dengan penuh keyakinan, Agnes terus melanjutkan perjalanannya. Kini, ia bukan hanya seorang istri dan ibu, tetapi juga seorang dai-ah yang membawa cahaya Islam ke tempat-tempat yang dulu pernah diliputi kegelapan. Demikian kisah ini saya sajikan, semoga bermanfaat menambah literasi, cakrawala berpikir dan menginspiratif, untuk tetap berada di dalam kebaikan naungan cahaya petunjuk Allah Ta'ala di dalam kehidupan ini. Sampai berjumpa kembali di kisah inspiratif berikutnya. Atas segala perhatian dan dukungan sobatku saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadi nilai kebaikan. Saya mohon pamit undur diri dengan mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.